Oke, welcome back to Scooter in Black. Bareng gua Kuki dan gua lagi sama Mas Oya. Kita udah terakhir konten tuh 3 tahun lalu ya. Iya, masih SS ya dulu ya. Masih SS, bahas SS. Terus Oya nih sekarang bikin lagi motor. Motor apa nih, Mas? Ini sebenarnya basicnya Shogun ini bang nih. Shogun ya. Karbunya Bison anjir. Shogun Karbu Bison guys. Ini Darling, kalau orang sebutnya Darling ya. Tapi kalau gua lebih seneng namanya Vespa 90. Tapi 90-nya yang MK1. Berarti kan dia series pertama di small frame. Oh ini series pertama di small frame. Iya, jadi Vespa small frame pertama ya ini yang motor gua bangunin, Vespa 90. 90 itu dari apanya? Kenapa 90? Dari tipenya. Tahunnya? Dari atau tipenya, Pak. Namanya itu Vespa 90. Oh, namanya karena Dari dia 90 tahun 90 atau karena 90 cc? cc-nya 90. Oh. Dan berarti ini dia ada adikannya juga tuh, 50. Jadi yang barengan dia ini di tahun pertama liris itu tahun berapa ya? 1964 itu 90 sama buat kalau di luar negeri itu kan anak-anak yang di bawah 17 tahun kan belum dapat surat izin mengemudi tuh. Nah, dia bangun lah tuh yang 50 cc-nya. Oh iya. Jadi remaja-remaja yang pengen nyobain Vespa yang Vespa 90 ini dia bikin tuh Piaggio tuh yang 50-nya. 50-nya ada yang 50 biasa, ada yang 50S yang 4 speed gitu. Tapi 50 cc di sana tuh udah ada surat belum? Soalnya gue kayak pernah dengar atau gue baca di mana gitu. Ya. Karena dia kayak di luar negeri tuh kalau motor di bawah sekitar 50 cc itu nggak ada suratnya. Nggak ada. Ya kan? Harusnya sih nggak ada, Pak. Nggak ada. Kecuali di atas 50 cc ada suratnya karena kayak gue sekarang lagi main itu juga tuh Matic 2 tak Eropa kan kayak Zips. Nah itu yang Eropanya itu yang 60 cc, 70 cc, 80 cc emang dari sananya nggak ada surat. Nggak ada surat. Iya. Jadi emang buat remaja-remaja di bawah 19 atau 17 tahun gitu. Kalau di sananya ya, di luarnya ya. Makanya dia produksi juga karena kan dia small frame kan, Vespa kecil. Gitu. Jadi kalau sekarang compare-nya ke motor-motor listrik sepeda gitu kali ya kan? Nggak pakai surat tapi boleh surat, jalan raya. Boleh di jalan raya kan, anak-anak kecil make gitu kan. Nah dia bikin tuh dulu kayak gitu. Ini kita lagi di mana sih? Di mana sih ini? Di ini villa ya? Villa gue ini di Timur Leste bang. Agak jauh kita kontennya itu. Kayak villa-villa di Bali. Tapi emang lagi di Bali sih, jadi kemarin habis dari Bromo lanjut ke Bali ketemu gua di sini. Nah, berarti kan ini Vespa 90. 90 dari cc-nya, Vespa 90 cc. Makanya namanya Vespa 90. Berarti ini udah karena mesinnya udah lu ganti, berarti namanya Vespa 144 dong. Oh, bisa jadi. Kalau namanya iya sih. Karena gua ya 90 mau kemana? Kemarin gua terakhir touring kan ke Bromo. SS90 itu gue yang itu kita kontenin itu kan gue standarin kan. Iya, kan tapi bloknya kan udah lu enggak, gue standarin lagi. Oh, lu balikin lagi mesinnya? Iya, Wak. Gue balikin lagi jadi 90. Karena SS kan 90 cc juga. Itu gue bawa touring gak enak. Tinggalan sama bison-bison yang sana ya? Nggak sama bison-bison, nggak bisa ngejar bison-bison, nggak bisa, Vixen, nggak bisa ya? Trek-trekan sama Satria View nggak bisa kita, nggak bisa. Makanya akhirnya lu bikin lah ini. Iya, sebenarnya gue tuh dulu, gue beranjaknya emang small frame-nya dari ini Vespa 90 ini, Darling lah orang sebut. Nah gue sebelum SS udah Darling banget lah. Iya, itu pembahasan itu ada di video yang sebelumnya tuh yang 3 tahun lalu kita pernah bahas. Jadi Mas Oya
awalnya main Darling, ngumpulin banyak, dijual, akhirnya beli buat beli SS90. Jadi sekarang tuh masa fase nostalgia lah. Berarti ini lagi. Pas lu ngambil ini, itu harganya udah bukan harga zaman dulu lu ngambil kan? Ini maksudnya bukan stok zaman dulu lu atau lu beli lagi? Gue beli lagi, gue bangun dari bahan sih itu. Cuman ya gue biar enak touring aja ya gue upgrade mesinnya. Ya standar-standaran temen-temen Sentul lah. FFA lah ya, standar FFA. Enggak juga lah, Wak. Soalnya kelasan Mori aja di Sentul itu maksimal cc 135. Oh gitu? Iya, 144 nggak boleh. Belum tahu sih gua. Kecuali lat frame masih boleh di atas 135. Oh gitu. Regulasinya ya, pas zaman balap apa itu? Brotos kayak deh, bukan Brotos. Jadi motor gua udah boleh ikut-ikutan gabung di. Nah tergantung nih, ini kan yang bikin besok Desember tuh ada event itu skuter Freak balap Vespa juga. Nah mereka bikin kelas tuh, kelasan Mori. Buat Vespa. Tapi ada ininya. Kelasan Mori plus influencer. Jadi yang boleh ikut influencer doang. Nggak bisa dong. Beli followers dulu anjing. Iya minimal standing dulu lah. Oh. Ya paling nggak di sirkuit kan, nggak di jalan raya kan. Jangan. Setuju gua, sepakat gua. Kalau di sirkuit mau gua ikut. Berarti, nah gue mau nanya nih. Berarti tujuan lo bikin mesin racing ini nih sampai cc-nya 144 nih, berarti tujuan untuk touring biar cepat nyampe. Enggak cepat nyampe juga sih, Wak. Cuman cepat nyampe pom bensin maksudnya. Iya, benar. Soalnya ini gue kasih tahu nih, gue kemarin ke Bromo itu, ini perbandingannya Darling itu kan full tanknya 4 liter, Wak. Gue tes nih dari Bintaro itu sampai Bogor gue udah harus ngisi lagi. Dan Bogornya masih Bogor Parung itu loh. Iya. Itu udah tuh ngeres tuh, udah kosong tuh bensin gue. Gue isi full tank 4 liter, itu dapatnya pertama turbo ya. Itu 4,9, berarti kan udah mau 4 liter lah, 3,8 sekian. Gue hitung-hitung berarti motor gue tuh 1:8, Wak. Iya, udah kayak ngalah-ngalahin mobil ya? Iya, mending bawa Innova bensin kali ya, ya kan? Cuman ya begitulah, tapi enak di jalannya enak. Nah sebelum kita bahas yang lu touring Bromo, bahas ini dulu dong, apa aja sih yang udah diganti nih dari Darling ini, sama prosesnya tuh kayak gimana, apa yang berubah dari bodinya segala macam, mesin, kaki-kaki. Kalau dari body setnya masih original bawaannya ya, cuman gue swap engine ya, mesin lama turunin semua. Ya kan, gue ganti tuh full brand Quattrini gitu, Wak. Ya kan, dari set ya, Renkes, terus apa tuh, keras ya kan, blok sama knalpot tuh Quattrini. Kalau dalam-dalamannya apa ya? Rasionya standar ya, paling VMC ya, Borobudur gue ganti VMC 4 speed ya, Asroda 24 gitu-gitulah. Kopling Fabri 36 lah, standar anak-anak cengat gitu kan. Sama tutupnya juga dong. Tutup Primas gue pakai. Tutup Primas. Sama primseknya DRT. Primseknya DRT. 20 60 apa kalau nggak salah ukurannya. Sama itu tuh karbu bisonnya tuh yang ngeselin tuh. Gue pakai Sutco TM35. Gue nggak tahu ya, mungkin followers lu atau ituan lu tahu kali kegedean apa enggak 35 itu. Untuk di mesin 144. Harusnya aman sih. Enggak gede-gede ya? Sih, emang segitu sih. Emang harusnya segitu ya. Cuman ya balik lagi jadinya karena karbu gede, berarti pembuangan bensinnya lebih besar, makanya gitu jadi lebih boros kan. Tuh terus kaki-kakinya, Mas? Kaki-kaki, nah gue sebelumnya pakai kaki-kaki Darling. Iya, gue lihat tuh masih kaki-kakinya masih lu pertahanin originalnya Darling ya. Original Darling, terus pakai cakram kerimasan lah kanannya gitu kan. Cuman gue lihatnya kok nggak matching sama belakang, Wak, karena belakangnya gue udah keker ya. Keker ya, gue pakai tromol PK gitu. Karena kan ngejar remnya ya, kampas rem PK itu sama kayak PX gede kan dia kan. Jadi ngeremnya lebih safety ya. Kalau di foto kayaknya
kok belang depan belakang. Akhirnya depan gue upgrade juga pakai PK, tromol PK yang depannya, bagian depan. Terus apa lagi ya? Nggak ada, gitu aja udah. Lainnya masih standar-standar. Speedo, gue mau speedo, cuman kemarin gue pakai speedo asli Darling yang 60 km itu mentok dia, gue takut putus, Wak. Makanya jarum ya? iya, Kan jarum cuma 60. iya sampai 60, tapi kecepatannya lebih dari itu ya. iya makanya Takut muter gitu kan. iya muter kan, dia balik capek dia. Akhirnya gue copot ya, gue pakai tutup gitu lah. Tutup Itu doang. tutup cover gitu modelan Vespa 50N kalau di luar. Dia nggak pakai speedo, emang cuman ada kayak cap gitu doang. Oh, Ada ini logo coret. originalnya ini ya? Iya. Tapi emang putih gini, Mas? Aslinya dia harusnya ikutin warna Motor. body. Warna warna body. body. Kalau warna biru, dia biru juga, dicat sama pabriknya gitu. Oh, kalau ini berarti lu dapetnya yang bodinya dulunya putih ya? Enggak, putih itu gue kerok tuh. Oh. Iya. Udah sih, nggak ada yang lainnya, nggak ada, udah gitu aja. Nah, Polosan. sekarang gue pengen nanya nih yang lu touring, apa lu bilangnya? Bimo ya? Iya, Bimo, Bintaro Bintaro Bromo. Bromo. Nah, rasanya tuh gimana sih, Mas? Rasanya, pengalamannya dengan menggunakan mesin racing untuk touring? Nggak enak sih ya. enak di jalan. Makanya gue, banyak orang bilang motor cepat di jalan, lama di pom bensin. Jadi agak gimana ya, kenikmatan di jalannya agak kurang aja. Makanya kayaknya mesti dikit-dikit iya, dikit-dikit pom. Belum pomnya ngantri ya? Aduh, males banget tuh. Kan pertama turbo kan nggak ngantri, Wak. Tapi kan kalau di daerah nggak semua ada ya? Nggak semua ada, cuman gue tuh ya males. Ya kalau isi bensin kan harus buka oli samping lagi, tuang nakarin lagi. oli, aduh ribet banget. Iya, kalau bisa gue taruh galon le mineral deh tuh, gue sambungin ke tangki gitu. Langsung biar ya? aman. Iya, yang 19 liter tuh. Iya. Nah, gue pengen nanya nih, Mas, kan lu berarti start tuh dari sini kan, dari Bintaro ke Bromo. Nah itu selain ngomongin bensin tadi, terus kenyamanan, itu apa, perjalanan tuh lu lewat mana aja sih? Kalau kemarin gue karena nyamperin temen dulu, Wak. Jadi gue start dari Bintaro, gue arah ke Bandung, Tasik gue ngeres dulu, terus lewat jalur selatan tuh, Denles tuh, ke Solo, dari Solo baru Bromo. dari Solo jalur Tongmangu itu yang tengah itu. Oh iya. Pinggiran Madiun lah, nggak paham juga gue karena dipandu juga kan sama anak-anak temen. Berarti dari sini Bandung, resnya di Tasik. Itu berapa hari? Itu sehari-harian gue. Sehari tuh? Iya. Nggak tidur tuh? Nggak tidur, Wak. Tidurnya di Tasik. Tidur di Tasik. Makanya perjalanan gue, kata orang, wih kok lama bang, sampai Bromo Bintaro 6 hari ya, karena gitu gue jalan, gue hitungnya ya jalan berapa ratus ya, 200 kilo gue ngeres. Sehari-harian gue berhenti explore kota orang dulu gitu kan. Lokasi itu yang tempat lu berhenti, lu explore dulu. Gue explore dulu, teman-teman anak-anak Vespa di sana, ya gitu. Apa lagi ya? Terus total ini kan rame banget nih yang di IG lu nanya postingan lu isi bensin. Nah itu total lu nyamperin ke berapa SPBU tuh? SPBU itu lebih dari 20. Lebih dari 20 anjir. Lebih kayak 20 atau 30. Kemarin gue total sih, nanti gue kasih tuh press listnya ya, totalan bensin gue. Pokoknya kalau gue hitung-hitung itu bensin Pertamax campur Pertamax turbo itu berapa liternya gue kurang tahu, cuman nominalnya sekitar 1,3 buat bensin, 100 buat oli samping. Itu pun oli samping murah gue pakai karena kan perjalanan jauh kayaknya mending pakai motul-motulan yang harga 100.000 gitu kan. Katanya ya aman lah menurut gue di jalan, paling headnya aja kali hitam kali ya pakai oli gitu ya. Tapi mesin aman. Mesin kampas aman. Biasanya kan jalan jauh gitu kan kalau mau gue tuh trouble-nya tuh suka habis. Pengalaman gue jalan itu kayaknya ya pakai mesin-mesin yang udah upgrade gini. Ini, Wak,
glass wool itu, Wak. Glass wool knalpot. Itu kayaknya kalau jalan 300 kilo itu kayaknya kita harus ganti. Karena cempreng anjir bunyinya. Suaranya berubah ya? Iya, kayak bunyi ember gitu lah, motor-motor ember gitu tuh. Berisik banget emang di jalan. Jadi gue ganti itu pas di kemarin di Tasik gue ganti, di Solo gue ganti. Oh, ganti 2 kali tuh? Gue ganti 2 kali. Nah, sekarang tuh di Bromo harusnya gue ganti karena Bromo, Surabaya gue nggak sempet ganti, motor gue towing balik lagi ke Bintaro. Ini udah ember nih, ntar lu cobain dah. Iya, ntar kita cobain dengerin suaranya. Kalau kendala sih nggak ada, Wak. Iya, kendala. Maksudnya enak sih, apalagi mesin-mesin aftermarket yang PNP gitu enak sih kalau menurut gue ya. Maksudnya nggak ada tuh rembes-rembes oli, nggak ada sih. Kering banget ya, kering banget motor. Kompresinya padat, terus apa ya, enak sih. Nggak enak berhenti pom bensinnya aja. Iya. Tangkinya sih Mas ya? Iya. Nanti emang harus ditambah ya, digedein lagi. Paling ntar gua upgrade tangki Tiger Madura itu tuh yang yang buat bensin eceran itu tuh. Gua taruh tuh di tengah gitu tuh. Kayak nyaman ya. Iya. Kalau nggak toolbox SS lu aja pasang sini, bolongin jadiin tangki kan sambung. Ampun emang bensinnya. Karena kapasitasnya si Darling MK1 ini, Vespa 90 ini cuma 4 liter. Beda ke PTS itu bisa 5 liter setengah ya. Iya. Lumayan gede kan. Maksudnya jalannya mungkin kalau gue pakai small frame PTS gitu nggak cuman sekedar 30 kilo berhenti, gue bisa 50 atau 60 kilo gitu baru gue ngeres ngisi bensin lagi gitu. Jadi nggak capek di jalannya. Iya. Apalagi jalanan sana kan daerah kan pasti nggak macet, terus pasti lu gasnya konstan. Iya. Harusnya kan nggak terlalu boros ya. Nggak terlalu boros. Kalau kita ngegas. Tapi sama aja sih, Pak. Sama aja anjir. pusing di bensin doang sih. Selebihnya enak sih. Iya. Enak. Motor enak. Padahal tuh uang bensin bisa pakai pesawat ya. 2 jam nyampe ya. Itu malah. Jadi tololnya gue kemarin pas gue pesen towing ya. Pokoknya towing hitungan barengan sama teman-teman itu gue hitungannya 700.000 untuk gue sampai Bintaro. Tiket pesawat Citylink 1 juta dari Sidoarjo ke satu lagi. Seru nggak? Terus yang lu di jalan pasir itu segala macam. Sebenarnya gue nggak nyari destinasinya ya kalau touring ya. Gue tuh lebih suka perjalanannya. Perjalanan menuju finishnya kita. Karena kalau sampai destinasinya ya gitu aja ya, Bromo gitu. Lihat udah sering juga ya. Udah kita apa ya, tur gitu juga udah biasa kan ke Bromo gitu kan. Cuman perjalanan kita ke sananya itu dengan bawa motor spek yang isinya harusnya kan ini mesin race only lah kayak gitu kan. Ya, mesin race dipakai buat touring ya. Iya, karena perjalanan gue kalau gue hitung ya dari Bintaro, Bromo sampai Surabaya itu 1000 kilo, Pak. 1000 kilo. Tapi ya gue salut sih, maksudnya nggak ada gue buka-buka tepung pun nggak ada, ganti busi nggak ada, terus palingnya itu glass wool aja masalahnya. Oh, busi juga aman ya? Aman, serius aman. Yang penting takaran oli sampingnya ya. Iya, benar. Kata-kata senior harus dibanyakin lah gitu. Iya. Senior siapa nih? Ya itu aja sih. Olinya pakai apa? Motul. Pakai motul gua. Oh, emang lu nggak disponsorin sama Ipon? Kagak lah. Kayak banyak tuh yang sponsorin Ipon. Ipon tolonglah. Sponsorin lah. Kita bukan selebgram masalahnya. Kita penikmat Vespa masalahnya. Ya gitulah. Cuman gue pengen beda aja, Wak. Karena kan touring pakai small frame, terus small frame-nya yang masih seri 1 kan jarang nih orang berani ngoprek-ngoprek yang biasanya kan kayak gini kan udah di display gitu doang tuh. Ya kan udah dioriin lah, jarang yang sampai kayak ini lo kan masang mesin ini harus banyak gedor dulu biar mesin bisa masuk ya. Kalau rangkap mesinnya PNP, cuman naikin ke mesin ke bodi nggak PNP, banyak yang dirobah lah.
Karena ruang mesinnya kecil dia, karena kan berarti lu gedor tuh body. Ini body lu digedor. gue gedor-gedor. Ada yang keluar nggak segedor? Takutnya ada orang di dalam. Udah mulai lucu ya. Berarti ini terus katanya depan juga lu sesuaiin juga ya spakbor? Enggak juga sih, Pak. Oh enggak? Karena gue pakai poroknya masih standar. Itu poroknya gue pakai, kalau kata orang sih poroknya SS ya, prototipe SS. Gue coba aplikasiin ke Darlin. Dan berarti body yang lu cuman yang di bawah spakbor doang. Di sini doang nih untuk ruang mesinnya kurang gede ya? Ruang mesinnya kurang gede. Kalau knalpot aman. Buat yang di atas bloknya itu, Pak. Tapi ini kan gede karena pertama blok. Sama rengkesnya juga lebih gede kan? Lebih gede. Nah kalau misalnya udah nyoba pakai rengkes yang SIP? Belum. SIP kan lebih mirip ke ori, cuman ya bedanya dia bahannya aja, materialnya. Karena gue takutnya banyak ngerubah nanti kalau pakai, kan mesti dicor-cor atau dicuntur lagi ya kan? Iya, kalau SIP pasti gedein. Kalau misalnya pakai klek as kayak Quattrini, DRT pasti gedein tuh ruang klek asnya tuh yang bulat. Pasti bubut dulu. Gue yang pasti aja lah. Pokoknya yang bisa pakai, yang nggak ngerepotin mekanik gitu. Yang dia cuman pasang-pasang jadi udah gitu aja. Nyetingnya Mas? Lu nyeting sendiri? Kalau ngerakit gue rakit sendiri, pasang sendiri. Nah, cuman kalau buat mesin ya ada mekaniknya, terus buat ngecat juga ada mekaniknya sendiri. Gitu. Oke. Jadi ini kan namanya Vespa 90 tuh, yang awal kita bahas tadi Vespa 90. Itu kenapa disebut Darling itu karena dulu itu ada kontes Miss Darling gitu, Pak. Miss Darling? Iya. Nah, lu baru tahu kan? Baru tahu gue. Nah, search di Google tuh ada tuh. Jadi ya... Itu di mana? Itali? Di Itali, kontes-kontes fashion gitu, cewek-cewek gitu. Fashion show? Fashion show. Nah, yang menang dapat Vespa 90 ini. Jadi... Tapi si Vespa 90 ini dibikin emang untuk hadiah apa emang sebelumnya udah ada? Udah ada. Udah ada. Bukan door prize sih, emang hadiahnya satu unit motor. Nah, kalau di sini kan sekarang hadiahnya motor listrik. Iya, Honda Beat biasanya kan. Nah, di situ Vespa 90. Jadi Miss Darling yang menang itu dapat Vespa. Yang juaranya ya. Iya. Nah, makanya itu disebutnya Vespa Darling. Karena dari si acara event Miss Darling itu. Miss Darling gue baru tahu. Iya. Terlusur deh di Google ada tuh sejarahnya. Jadi kalau menurut gua, kalau Vespa Darling tuh ya Vespa 90 ini. Kan ada tuh yang bentukannya bulat yang diimpor dari Jepang yang lu bilang JDM itu kan mirip ya, dia kayak gini. Tapi kan namanya kan Vespa 50 atau ada P100 apa gitu kan, D gitu ya kan. Itu Taiwan yang ada sennya. Iya, yang ada sennya, ada yang orang bilangnya lebih familiarnya Darling JDM. Iya. Sebenarnya nggak bisa disebut Darling karena Darling itu ya ini Vespa 90 ini kalau mau bilang Darlingnya gitu. Oke. Apalagi gue ya, motor gue ya. Nggak ada Darlingnya apa dong kalau nggak Darling. Nah berarti bedanya apa nih? Beda apa nih? Beda bentuk ya sama yang JDM. JDM itu apa ya? Karena kan JDM itu kan Jepang market. Jepang market kan banyak gua. Iya. Yang diimpor-impor itu kan. Ada yang palanya bentuk Darling, ada yang kayak Primavera modelannya kan. Tapi kan JDM lah orang sebutnya. Iya. Oh Primavera? Ada yang JDM juga kan? Ada yang JDM juga ya. Tapi ada juga yang asli. Udah biarin dari Wambi. Ada juga yang asli. Ada asli Italinya juga ada ya kan. Nah beda bentuknya sama yang JDM banyak banget. Pak. Apa sih detailnya Mas? Detail dari kepalanya beda. Dari speedometer itu dia beda lah. Ini detail bentuk ya? Bukan kode-kodean ya berarti? Bukan, detail bentuknya beda. Emang dari dari lampu depan sama ringnya. Cuman kayak dalam-dalamannya dia kan kayak PTS tuh, apa sih yang gigi palsu atau iya. Ya begitulah tuh model-model gitu. Ini dia lebih ke PTS, kalau ini lebih ke kayak Super 66.
dalam-dalamannya. Oh, berarti kanibalannya pakai PTS bisa, kalau PTS bisa. JDM. Kalau yang ini harus Super 66. Oh. Gitu. Terus dari speedometer pun, dari speedo beda kan, pecuaret sama cung. Sama tatakan speedonya itu tuh rata tuh dia, nanti ntar kelihatan. Nah kalau JDM tuh dia lebih tinggi. Sama lehernya JDM tuh plug lipet PTS. Jadi kalau lu pakai poreknya, kalau motor JDM pakai porek ini nggak bisa. Kalau pakai PTS bisa, karena lehernya sama kayak kepala PTS. Oh. Lebih panjang. Oh, ini poreknya juga beda berarti? Beda. Kalau ini kepalanya lebih pendek. Dari segi lehernya dia lebih pendek yang ini. Sama kunci stangnya beda kan. Kunci stangnya dia kayak, pokoknya Vespa keluaran tahun 66 lah. Kalau yang itu kan udah kayak punya PTS plug banget kan. Sama di bodi. Kalau di bodi kan dia lebih kecil, tutup mesin lebih kecil, lebih slim, terus ininya lebih cingkrang. Ininya lebih ngatung ya? Iya, lebih ngatung gitu. Jarak bodi pun juga beda, Pak. Ini dari sini ke stang. Beda. Lebih pendek. Lebih pendek. Kalau yang Vespa 90 ya, MK1, Darling MK1. Kalau yang JDM mirip banget sama PTS. Iya, dia tuh PTS lah. Kalau PTS kan bikinan udah assemblingnya kita. Terus ya, dan motor. Bedanya sama Endemic, tempat gue juga ada tuh. Punya Endemic. Sama kayak gini persis. Ininya ngatung, tutupnya kecil, ada surat. Suratnya Indo. Oh, berarti persepsi lu Endemic itu yang bersurat Indonesia ya? Iya, kalau gue persepsi gue Endemic itu motor yang udah rakitan Indonesia. Iya, kayak PTS, PX itu Endemic. Ini sama tapi